بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على تمسك بكتاب الله وسنة الرسول الله والدلالة على الهدى والدعاء على الخير. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا وبعلومه في الدارين إلى أن قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والساكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita memanjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan kita berbagai macam kenikmatan. Di antaranya adalah kenikmatan berupa setahun sekali. Dan kenikmatan ini adalah kenikmatan yang kita nanti-nantikan. Kenikmatan yang kita tunggu-tunggu selama satu tahun. Ialah kenikmatan berupa bulan suci Ramadan. Di mana Ramadan ini bukan hanya sekadar bulan yang menghiasi kalender Hijriyah. Tetapi Ramadan ini adalah merupakan kesempatan. Ramadan adalah merupakan peluang. Ramadan adalah merupakan keluasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita semua bisa memanfaatkan masa, waktu atau zaman yang ada di bulan tersebut supaya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi hamba yang lebih baik. Ramadan diambil dari kalimat Ramadhan yarmidu. Artinya adalah membakar atau menghapus. Itu kalau dengan dot. Tapi kalau dengan dal, Ramada yarmidu, artinya adalah sakit mata. Hanya perbedaan huruf. Ramada yarmidu, membakar, menghanguskan, menghapus. Apa yang dimaksud? Yang dimaksud dengan datangnya bulan Ramadan ini, ada begitu banyak cara kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah mendapatkan ampunan dari Allah dengan puasa. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena keimanannya kepada Allah dan karena ketulusan daripada keimanan yang ia jalani karena Allah, maka niscaya dia mendapatkan ampunan dari Allah terhadap dosa-dosa yang lalu. Yang kedua adalah ampunan itu diberikan oleh Allah bukan saja di siang hari dengan puasa, tetapi juga di malam hari dengan melaksanakan solat sunnah tarawih. Nabi SAW bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang melaksanakan
Qama yang dimaksud di situ adalah salat tarawih di malam bulan suci Ramadan, ya, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah terhadap dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian di antara sekian malam selama 1 bulan, ternyata ada beberapa waktu yang Allah istimewakan, ya, kita semua itu mudah untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Malam apa? Malam Lailatul Qadar. Tapi syaratnya adalah bagi orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan beribadah kepada Allah. Nabi SAW bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar iman dan tulus karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Artinya Ramadan ini sesuai dengan namanya. Ramadan bukan hanya sekedar bulan yang ke-9. Ramadan bukan hanya ketika kita berbicara tentang momen setahun sekali. Ramadan bukan hanya sekedar ketika kita itu hanya merindukan. Tapi Ramadan adalah upaya dan usaha untuk mendapatkan ampunan dari Allah yang Allah berikan peluangnya jauh lebih besar di bulan ini, ya, baik itu di siang hari maupun di malam hari, baik itu berupa puasa ataupun berupa melaksanakan solat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita semua mengetahui bagaimana kenikmatan Ramadan. Kenikmatan itu tidak kita rasakan kecuali setelah kita diberikan kenikmatan tersebut. Maka ibarat orang akan merindukan buah durian. Kenapa? Karena dia telah merasakan bagaimana nikmatnya buah durian. Seseorang akan merindukan sesuatu manakala dia merasakan bagaimana nikmatnya terhadap sesuatu. Begitu juga dengan Ramadan. Kenapa kita semua merindukan Ramadan, Bapak Ibu? Jawabannya adalah karena kita telah merasakan nikmatnya bulan suci Ramadan. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita, apabila kita mendapati Ramadan, dianjurkan kita memanjatkan doa, Allahumma ahilla alaina syahra Ramadan bil yumni wal iman wassalamati wal islam wat taufiq lima tuhibbu wa tarda ya rabbal alamin. Ya Allah, tampakkan kepada kami, hadirkan di dalam diri kami bulan Ramadan bil yumni wal iman. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan kita itu merasakan ketenteraman dan keamanan yang disebabkan karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jadikan bulan Ramadan ini adalah bulan keselamatan bagi kita semua. Ya, karena tidak sedikit orang yang mendapati Ramadan namun dia tidak selamat. Ya, orang yang tidak mendapati Ramadan bisa selamat. Lalu kenapa orang yang mendapati Ramadan belum tentu selamat? Karena di dalam dirinya tidak ada nilai-nilai bulan suci Ramadan. Wa taufiq lima tuhibbu wa tarda. Dan kita minta bulan Ramadan ini tetap apa itu? Petunjuk dari Allah. Walaupun kita tahu di dalamnya ada puasa, di dalamnya ada tarawih, di dalamnya ada Al-Quran, di dalamnya ada Lailatul Qadar, di dalamnya anjuran i'tikaf, tetap kita minta wat taufiq, yaitu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena suatu kebaikan, ya, yang bersumber dari petunjuk Allah, niscaya kebaikan itu menjadi kebaikan yang penuh dengan kemuliaan. Nah, sebagaimana kita telah merasakan nikmatnya Ramadan yang kita rindukan datangnya itu setahun sekali, maka kita adalah termasuk orang-orang yang dikaruniai oleh Allah kenikmatan. Dan Ramadan ini adalah kenikmatan setelah kenikmatan Islam. Ya, tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat melebihi kenikmatan Islam.
Dan tidak ada kenikmatan yang lebih besar setelah Islam, yaitu kenikmatan bulan suci Ramadan. Sehingga kenikmatan ini Allah berikan hanya kepada beberapa golongan. Tidak semua mendapatkan kenikmatan ini. Ada orang yang hidup, ya, tapi dia tidak mendapatkan kenikmatan Ramadan. Kenapa? Karena dia sedang sakit. Ada orang yang masih hidup, ya, mengalami Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan kenikmatan di bulan Ramadan. Kenapa? Karena dia tidak membekali dirinya dengan keimanan. Sehingga apa? Ramadan tanpa Ramadan sama saja. Ya. Yang ketiga, ya, ada orang yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga di tahun ini, ya, tidak sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Di tahun ini, ya, dia tidak lagi berkumpul dengan keluarganya. Di tahun ini dia tidak lagi bisa ke masjid. Di tahun ini dia tidak bisa lagi berpuasa. Di tahun ini dia tidak bisa lagi membaca Al-Quran. Di tahun ini dia tidak lagi bersantap sahur dan berbuka dengan keluarganya. Di tahun ini dia tidak bisa lagi berkumpul dengan kita. Siapa? Mereka adalah orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selama-lamanya, alias meninggal. Sehingga jangankan orang yang hidup, yang melihat langsung akan kebesaran Allah di bulan suci Ramadan, yang melihat langsung akan kemuliaan di bulan suci Ramadan, bahkan orang yang sudah mati, kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, beliau mengatakan, Tallah, demi Allah, lau qila li ahli al-qubur, seandainya penghuni kubur itu dikatakan, tamannau, silahkan kalian wahai ahli kubur, para penghuni kubur, berangan-anganlah. Para ahli kubur, ya, kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, dikatakan kepada mereka, silahkan kalian berangan-angan. Jadi berangan-angan itu bukan saja kita yang masih hidup, tapi orang yang berada di kubur, ya, diuji oleh Allah dengan apa? Agar mereka memiliki angan-angan. Tahu tidak apa angan-angan mereka? Angan-angan mereka itu bukan maaf untuk kembali bekerja supaya menjadi orang yang berhasil. Angan-angan itu bukan kembali mengejar impian supaya menjadi orang yang sukses. Angan-angan itu bukan mereka, ya, minta agar diberikan kekuatan untuk mengejar jabatan agar mereka itu menjadi orang yang populer. Tidak. Tapi semua penghuni kubur, seandainya mereka itu diperintahkan oleh Allah untuk berangan-angan, atau ketika mereka itu dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan di dalam Al-Quran, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Maka aku akan memperbanyak sedekah. Wa akum minas shalihin, dan aku akan menjadikan termasuk daripada golongan orang-orang yang soleh. Kenapa Pak? Angan-angan penghuni kubur itu, ya, mereka itu apabila dikembalikan oleh Allah hidup di dunia, agar mereka itu bisa bersedekah, jawabannya adalah sedekah bisa memangkas perjalanan kita di alam kubur. Sedekah itu bisa memangkas perjalanan kita di alam kubur. Alam kubur adalah alam di mana kehidupan kita jauh lebih lama daripada kehidupan di dunia. Menanti dari kubur sampai hari kiamat itu sangat panjang, sangat melelahkan. Setiap detik ditanya marabbuka. Setiap detik ditanya bagaimana salat kita. Setiap detik ditanya bagaimana urusan kita dengan Allah. Setiap detik ditanya bagaimana urusan kita dengan agama. Setiap detik ditanya sampai pada hari kiamat. Ya, kita ni Pak, kalau ditanya orang 2-3 kali, kadang kita ni bising. Betul tak? Malah tak nanya itu, tak itu je terus. Tapi apa jadinya kalau yang tanya ni malaikat? Ya, yang nanya ini malaikat. Ya, yang di mana malaikat itu salah satunya oleh Allah diciptakan, ya, dari apa? Ya, sebagian daripada api yang wajahnya itu menyala, atau kita istilahkan berapi-api.
Ya, dan di tangan kanannya itu adalah mitraqah, palu yang sangat besar. Apabila dihujamkan ke gunung, maka gunung itu akan roboh. Ya, di tangan kanan malaikat itu ada mitraqah, palu. Ya, yang siap diketuk, dipukul di atas kepala kita apabila kita tidak mampu untuk menjawab apa yang mesti dijawab. Dengan apa kita menjawab itu, Bapak Ibu? Bukan dengan kita menjawab itu dengan gelar. Bukan menjawab semuanya itu dengan apa? Dengan sesuatu yang kita lakukan tidak ada manfaatnya di dunia ini. Tapi semuanya itu kita jawab adalah dengan keimanan yang telah kita buktikan selama kita hidup di dunia. Ini pembuktian iman kita. Ramadan datang, kita berpuasa. Waktu solat datang, kita kerjakan. Kita baca Quran, kita sedekah, kita mengeluarkan zakat. Ini adalah pembuktian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akum minas shalihin, dan berusaha untuk menjadikan diri kita ini termasuk orang-orang yang saleh. Akan tetapi apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, beliau mengatakan, "Tallah law qila li ahli al-qubur tamannau latamannau an takuna Ramadan." Seandainya penghuni kubur itu diperintahkan untuk berangan-angan, maka semuanya akan berangan-angan seandainya kami yang ada di alam kubur ini mengalami bulan suci Ramadan. Mereka di alam kubur itu berangan-angan agar mereka juga mengalami Ramadan sebagaimana kita yang masih hidup. Tapi maaf, itu hanya perintah untuk berangan-angan saja. Kenapa mereka ahli kubur diperintahkan untuk berangan-angan dan mereka menjawab angan-angan satu-satunya yang mereka inginkan adalah mereka mendapati Ramadan. Menjadi pelajaran bagi kita yang masih hidup sekarang ini, Bapak Ibu, bahwasanya kita bukan sedang dalam angan-angan. Kita bukan sedang dalam impian. Kita bukan sedang dalam cita-cita, andai-andai, tidak. Tapi kita sekarang ini berada di dalam kenyataan. Ini Ramadan sekarang yang kita alami, ini real, nyata. Ramadan yang telah tadi malam kita laksanakan salat tarawih. Kita menyambut hari pertama bulan suci Ramadan dengan melaksanakan salat Isya, salat tarawih, salat witir, tadarus, i'tikaf, bersantap sahur, kemudian melaksanakan salat subuh sampai tiba waktu syuruk. Ini bukan sekedar angan-angan. Ini bukan impian, ini nyata. Kenyataan ini yang diangan-angankan, yang diimpi-impikan, yang diandai-andaikan oleh siapa? Oleh keluarga, sahabat, tetangga, saudara kita yang telah berada di alam kubur. Gimana apabila ada orang tidak diberikan kenikmatan oleh Allah, sementara kita diberikan kenikmatan oleh Allah? Orang yang belum diberikan kenikmatan oleh Allah itu, atau kenikmatannya sudah diambil oleh Allah, ketika ditanya, apakah anda ingin mendapatkan kenikmatan sebagaimana kenikmatan orang lain? Mereka menjawab, tentu. Maka kita yang mendapatkan kenikmatan itu pasti akan senang kita. Inilah kenikmatan yang paling indah setelah kenikmatan Islam. Tapi kenikmatan yang Allah berikan ini bukan hanya sekedar untuk disebut, bukan hanya sekedar untuk diingat, bukan hanya sekedar untuk dijadikan pembicaraan di status. Tapi kesempatan yang Allah berikan, kenikmatan ini yang sekarang ini kita rasakan dalam keadaan yang nyata, harus dibuktikan dengan apa? Dengan kesungguhan bahwasanya kita adalah termasuk orang yang layak untuk mendapatkan karunia berupa Ramadan. Betapa kecewanya kita manakala ada orang yang kita titipkan sesuatu namun dia tidak bisa menjaga sesuatu tersebut. Betapa kecewanya kita, kesalnya kita, marahnya kita ketika ada orang yang kita titipkan amanah namun dia tidak bisa menjaga amanah. Khianat. Khianat adalah lawan dari kata amanah. Berkhianat dia. Kenapa? Tidak bisa menjalankan amanah yang sebenar-benarnya. Maka ketika Ramadan diberikan oleh Allah kepada kita semua, antara dua,
menentukan kita ini termasuk manusia hamba yang amanah, atau sebaliknya, naudzubillah, kita termasuk hamba atau manusia yang khianat. Jangan khianati Allah, karena kita telah memohon selama setahun. Ramadan, ya, 9 bulan yang lalu, kita mohon kepada Allah agar Allah karuniakan kita Ramadan kembali. Di akhir Ramadan tahun lalu, kita minta kepada Allah, ya Allah, la taj'al akhiral ahda min siyamina iyah, fa in ja'altahu faj'alna marhumin wa la taj'alna mahrumin. Ya Allah, tahun lalu itu kita minta kepada Allah agar jangan jadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kehidupan kita. Apabila engkau mentakdirkan Ramadan tahun ini sebagai Ramadan yang terakhir, maka jadikan kami orang-orang yang selalu dikaruniakan kasih sayang-Mu. Ini doa yang kita panjatkan tahun lalu. Sekarang Allah buktikan bahwasanya kita termasuk orang yang dikaruniakan kembali oleh Allah Ramadan. Namun apabila kita tidak bisa menjaga kesucian Ramadan, apabila kita tidak bisa menjaga kemuliaan Ramadan, maka berarti kita telah mengkhianati apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana seyogyanya kita terhadap Ramadan ini? Pertama, memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Walitukabbirullah. Ya Allah, tadi malam ketika kita melaksanakan salat tarawih, ya, itu nikmatnya luar biasa. Betul tidak? Rasa-rasanya salat tarawih itu sangat nikmat. Begitu kita mendengar seruan daripada Bilal, "Sallu sunnatat tarawih jami'atan rahimakumullah." Serentak semuanya menjawab, "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad." Itu tanpa terasa, Bu, ya, kita itu meleleh air mata kita. Kenapa? Yang dirindukan itu kembali. Ya, yang dinanti-nantikan itu hadir. Ya, yang dielu-elukan itu datang kembali di dalam kehidupan kita. Sehingga kita mengangkat takbiratul ihram ketika melaksanakan salat tarawih. Allahu Akbar. Hati kita itu tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya, Bu, Pak, kita mengetahui apabila takbir itu adalah takbir yang terakhir untuk tahun ini, niscaya kita tidak akan main-main di dalam solat. Seandainya kita tahu, sebagaimana yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di bulan Sya'ban kemarin itu, banyak tak yang meninggal? Banyak yang meninggal kan? Ya, bulan Sya'ban banyak yang meninggal. Ya, ada salah satu jamaah nelpon saya, "Pak Ustadz, insyaAllah hari Sabtu siang, ya, saya mau mengundang Pak Ustadz baca tahlil ruahan di rumah untuk orang tua saya karena ingin menyambut Ramadan." "Oh, insyaAllah Pak, Sabtu siang sebelum zuhur atau setelah zuhur Pak Ustadz." Ya, kita yasin tahlil doa arwah saja Pak Ustadz ya. Ya, enggak apa-apa. Baik. Ya. Hari apa dia nelpon saya tuh Bapak Ibu? Hari Kamis pagi dia nelpon saya. Malam Jumat istrinya nelpon, suaminya masuk ICU. Jumat pagi saya jenguk jam 9. Habis saya talqin, meninggal. Ya. Habis saya talqin, meninggal. "Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz, ya, ini sudah tidak ada lagi," katanya kan. "Tolong Pak Ustadz talqin." Saya talqin. La ilaha illallah. Ya. Setelah itu bunyi dia punya mesin. Tit. Ya, kata suster, mohon maaf kami sudah berusaha. Ya, ternyata yang Maha Kuasa berkehendak lain. Ya, bapaknya sudah meninggal. Semua alatnya dicabut. Ya. Nah, ini yang meninggal seandainya tahu kemarin Ramadan itu adalah Ramadan yang terakhir, niscaya pasti akan melakukan yang terbaik untuk hidupnya. Puasanya, solatnya, sedekahnya, i'tikafnya, tadarusnya. Ya. Dan sekarang menjadi tabungan amal untuk mereka yang sudah meninggal dan menikmati amal mereka masing-masing. Dan mereka yang menikmati amal masing-masing, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mustarih. Ya.
Mereka sedang beristirahat. Dari apa? Dari kewajibannya kepada Allah yang telah mereka jalani selama ini. Berupa solat, puasa, baca Quran, sedekah, zakat dan lain sebagainya. Udah tidak ada kewajiban lagi, mereka beristirahat. Mereka tinggal menikmati hasil daripada amal. Mereka tinggal memanen. Ya. Sementara kita ini Bapak Ibu yang diberikan oleh Allah kehidupan, hendaknya menjadikan pelajaran bagi orang yang sudah meninggal. Ya. Mereka yang sudah meninggal tetap berharap agar Ramadan itu adalah kesempatan kembali buat mereka bisa apa memperbaiki amal mereka. Tapi Allah berkehendak lain. Ya. Kehendak lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya apa? Memanfaatkan dengan sebenar-benarnya bulan suci Ramadan ini dengan apa? Menjalani kewajiban kita kepada Allah. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah? Syukur itu bukan hanya sekedar diucap, syukur itu bukan hanya sekedar diingat, ya, tapi syukur itu senantiasa dibuktikan dengan tindakan. Ya. Tindakan apa yang kita buktikan? Ya, dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan di dalam ayat berikutnya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa idza sa'alaka 'ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kita semua ni punya keinginan. Dah ada manusia tu tak punya keinginan. Semua kita ni punya keinginan. Walaupun orang itu merasa dia sudah cukup, pasti dia punya keinginan. Dan ingat, keinginan kita kepada Allah bukan hanya sekedar keinginan berupa materi duniawi. Tapi lebih daripada materi duniawi, tetapi keinginan kita terhadap materi ukhra. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Allah menjelaskan di dalam ayat tersebut, apabila kalian menyeru kepadaku, meminta kepadaku, memohon kepadaku, fa inni qarib, maka kalian akan mendapati aku itu sangat dekat. Bulan Ramadan ini Bapak Ibu, kita merasa dekat dengan Allah. Betul tidak? Bulan Ramadan ini kita merasa dekat dengan Allah. Kenapa kita merasa dekat dengan Allah? Ya. Apakah karena kita merasa dekat dengan Allah ini di saat kita berada di bulan suci Ramadan? Tidak juga. Banyak juga orang yang di bulan Ramadan namun dia merasa tidak dekat dengan Allah. Kenapa kita bisa merasakan bahwasanya kita dekat dengan Allah di bulan suci Ramadan ini? Karena kita telah mengosongkan niat-niat duniawi di dalam diri kita, yang ada adalah niat-niat ilahi. Kita telah mengosongkan perut kita dari makan, mengosongkan perut kita dari minum, mengosongkan perut kita dari istirahat, dan semuanya ini menjadikan roh kita itu ringan, nyaman, mudah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hal ini Allah taala berfirman di dalam hadis qudsi, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kullu amali bani Adam lahu. Setiap amal yang kita kerjakan. Apa itu Bapak Ibu? Baik solat, baik zakat, baik haji, baik i'tikaf, baik baca Quran, baik sedekah. Itu semua kita kerjakan untuk kita semata. Ya. Illa siyam, kecuali puasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa innahu li wa ana ajzi bih. Sesungguhnya mereka berpuasa hamba-hambaku, meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan istirahat mereka semata-mata karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzibi, maka aku yang langsung membalas apa yang mereka lakukan. Baik, apa perbedaannya Bapak Ibu? Puasa ini dikatakan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali bahwasanya sulit untuk riya. Karena puasa ini bukan tentang bibir kering, mulut bau, mata ngantuk, badan lemas. Bukan. Tapi puasa ini adalah tentang keadaan. Kalau kita berbicara tentang bibir kering, tidak semua bibir kering itu karena puasa, betul? Kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, kita bisa riya. Kenapa? Karena ada gerakan.
Kalau misalkan zakat, kita bisa riak. Kenapa? Karena kita punya harta. Kalau haji, kita bisa riak. Kenapa? Karena ada gerakan, ada putaran. Tapi untuk puasa ni, apa yang mau kita tunjukkan? Mau lihat saya puasa nak? Hanya lihatlah bibir saya kering. Mau lihat saya puasa nak? Lihatlah mata saya ngantuk, tak ada tidur dari tadi malam. Mau lihat saya puasa nak? Hanya lihatlah saya ini lemas. Turun saya sekian kilo. Tak ada orang tahu kita puasa. Maka ketidaktahuan orang terhadap kita bahwasanya kita sedang puasa, maka disebutkan puasa ini adalah amalan batin yang tidak diketahui kecuali kita dengan Allah. Orang bisa tahu kita solat, dilihat dari gerakannya. Orang bisa tahu kita sedang ngaji, dilihat dari bacaannya. Orang bisa tahu kita sedang haji, dilihat dari pengerjaannya. Tapi orang tidak sedikit yang tahu tentang kita sedang puasa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan as-saum sirrun bainal abdi wa rabbih. Puasa itu adalah hubungan yang istimewa, hubungan rahasia, hubungan di dalam hubungan antara hamba dengan Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya telah dikaruniakan oleh Allah kesempatan mendapati bulan suci Ramadan. Dan Ramadan ini adalah bulan di mana bulan mendidik kita semua, ya, agar kita merasakan bagaimana rasanya lapar. Agar kita bisa mengetahui seberapa besar hawa nafsu kita. Dan ujian ini untuk semuanya. Orang yang kaya tidak bisa berbuat banyak dengan kekayaannya ketika berpuasa. Ketika puasa, semua keinginannya itu dibatasi. Padahal di samping itu dia punya uang, bisa membeli makanan dan minuman. Tapi karena perintah puasa terhalang, sehingga apa yang dia inginkan, semuanya itu harus ditunda. Maka kita semua larut dalam kebahagiaan, silahkan menyambut Ramadan ini, tapi ingat, kebahagiaan itu bukan hanya sebatas sambutan, tapi kebahagiaan itu harus dengan tindakan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, "Idza kunna nafrah biqudumi Ramadan, fanuhibbu ay yafrah bina." Silahkan Bapak Ibu, kita senang, bahagia menyambut Ramadan dengan pernak-pernik, pasang lampu, ya, dengan berbagai macam persiapan, karpet baru, semuanya serba wangi, silahkan. Itu adalah merupakan hal yang lumrah bagi orang yang sedang bahagia. Tapi kebahagiaan, kesenangan bukan hanya sebatas sambutan secara seremonial, tapi yang paling utama adalah sambutan secara rohani. Ya, maka kita dianjurkan untuk apa? Untuk senantiasa berpuasa dalam kesederhanaan. Ya, puasa ini bukan anjuran untuk kita melakukan sesuatu secara berlebihan. Tetapi puasa ini adalah tentang kesederhanaan. Mereka yang kesederhanaannya di bulan suci Ramadan, maka itu adalah hakikat daripada kemewahan. Yang ditampilkan Ramadan ini bukan kemewahan melalui status, bukan kemewahan melalui foto dan video, tapi yang ditampilkan di dalam Ramadan ini adalah kesederhanaan. Sehingga Ramadan hadir di dalam diri kita benar-benar untuk mendidik dan melatih. Baik, itu yang kedua. Dan yang ketiga, ingat ya, bahwasanya ketika kita semua mengetahui akan hakikat daripada bulan Ramadan, maka kita harus memanfaatkan waktu di bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Ya, mari kita bergegas ke masjid, ya, mari kita bergegas beramal soleh, mari kita senantiasa melangkah ke tempat-tempat yang baik, ya, karena keistimewaan itu diberikan oleh Allah manakala kita semua ada keinginan untuk kebaikan. Maka dikatakan dalam sebuah riwayat, ya, bahwasanya barang siapa yang terhalang daripada kebaikan di bulan Ramadan, maka dia akan terhalang dari semua kebaikan yang ada di dalamnya. Jangan sampai Ramadan ini menjadi momen terhalangnya kita daripada kebaikan, tapi kita berharap Ramadan ini menjadi momen
dimudahkan kita untuk mendapatkan kebaikan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Dikatakan dalam sebuah syair, ya, tentang Ramadan, salah seorang syair berkebangsaan Mesir yang bernama Ahmad Syauqi diberi gelar Amirus Syu'ara, ya, pemimpin daripada para penyair. Ya, beliau ini yang nulis syair tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau mendapatkan salam daripada Nabi melalui salah seorang ulama yang ketika syairnya itu yang menjadi populer. Syairnya yang paling populer itu tentang Nabi apa? Ulidal huda fal kainati dhiyauhu, ya, wa tabassumu wa thana'u. Ulidal huda fal kainati dhiyauhu. Telah dilahirkan baginda Nabi dan alam semesta ini menjadi terang. Itu syairnya yang paling populer. Kalau bulan Maulid itu senantiasa dibaca oleh orang. Tentang Ramadan ini beliau menuliskan, apa kata beliau? As-sawmu hurmanun masyru'. Puasa adalah penahanan diri yang disyariatkan. Seandainya puasa ini tidak menjadi syariat, kita tidak akan puasa. Betul tak? Ya. Karena puasa ini telah menjadi syariat, maka kita semuanya itu berpuasa. Maka berarti menandakan bahwasanya syariat itu adalah aturan dari langit untuk penduduk dunia. Syariat ini aturan yang luar biasa Bapak Ibu. Menjadikan orang yang tidak disiplin menjadi disiplin. Menjadikan orang yang sakit sehat, menjadikan orang yang tidak berfikir menjadi orang yang berfikir, menjadikan orang yang tidak berkebudayaan menjadi orang yang berkebudayaan, yang menjadikan orang yang tidak tahu tata tertib menjadi orang yang tahu tata tertib. Itulah indahnya syariat. Ya, syariat yang Allah turunkan dari langit kepada para nabi itu semuanya untuk apa? Untuk mengatur kita Bapak Ibu. Ya, mengatur kita. Karena manusia ini cenderung menggunakan akalnya yang dituruti oleh nafsu. Na'udzubillah, kita bisa lihat zaman sekarang ini yang lagi gencar-gencarnya. Ada orang kaya punya pulau terkenal di Eropa. Di pulau itu dia melakukan sesuatu seenaknya. Betul tidak? Dengan apa dia melakukan itu? Dengan logikanya. Dia mengira dengan dia melakukan seperti itu, dia bisa sampai kepada puncak kebahagiaan. Ya, kebahagiaan yang dia ingin rasakan itu caranya keliru. Karena kebahagiaan yang mereka lakukan itu merusak kehormatan orang lain, bertabrakan dengan naluri manusia. Tapi apa mau dikata? Karena yang melakukan ini orang yang tidak beriman. Ya, mereka tidak faham tentang syariat, mereka tidak faham tentang aturan. Dan kita dikaruniakan oleh Allah syariat. Silahkan kita bahagia dengan kenikmatan, tapi semuanya itu dibatasi. Masyru'un, kata Ahmad Syauqi, puasa itu adalah ya penahanan diri yang disyariatkan. Wa ta'dibun bil ju'. Baik. Yang namanya dididik itu bukan enak. Ya, tidak ada yang namanya pendidikan itu enak. Apapun seorang perwira ketika dididik itu tidak enak. Ya, seorang prajurit ketika dididik itu tidak enak. Seorang mahasiswa ketika menjalani proses pendidikan itu tidak enak. Ya. Bulan Ramadan adalah bulan pendidikan, dididik kita. Enak enggak? Ya enggak enak. Yang semestinya kita pagi-pagi ini bisa sarapan, kita enggak bisa sarapan, betul? Yang biasanya kita nih pagi-pagi ketemu kawan ngopi, kita enggak bisa ngopi, betul? Dididik kita. Dididik dengan apa? Bilju', dengan rasa lapar. Ya, dan kita akan mengetahui hakikat bagaimana indahnya lapar itu ketika di bulan suci Ramadan. Ternyata apa Bapak Ibu? Sebagaimana yang saya katakan tadi, dengan lapar kita lebih banyak mengingat Allah. Betul enggak? Lapar ini yang seringkali dikeluhkan orang, yang bisa menjadi penghalang. Kenapa tidak begini? Tak bisa, saya lagi lapar. Kenapa tidak begitu? Maaf, saya belum makan. Kenapa begini? Allah tadi karena telat makan.
Betul tak? Biasanya lapar, tidak makan itu dijadikan alasan untuk menunda pekerjaan, untuk menyelesaikan tanggungjawab. Betul? Tapi Ramadan ini Allah mendidik kita dan membuktikan bagaimana lapar itu tidak menjadikan kita menunda kewajiban kita kepada Allah. Lapar, tidak makan dan tidak minum, bukan saja tidak makan, juga tidak minum. Ada orang menjadikan alasan hanya tidak makan saja menunda pekerjaan, padahal masih bisa minum. Betul? Masih bisa ngulung permen. Ya, tapi puasa mendidik kita untuk tidak makan plus tidak minum. Ya, namun kita tidak menunda dan mengabaikan kewajiban kita kepada Allah. Inilah indahnya Ramadan, mendidik kita. Dengan apa? Dengan lapar. Wal khusyu' lillahi wa khudu'. Dengan lapar itu melahirkan apa? Melahirkan kekhusyuan dan tunduk terhadap perintah Allah. Ya. Ada orang nyuruh begini, Allah, tak mau saya. Kenapa pula? Tak usahlah, janganlah. Kenapa pula? Tak mau. Kan biasanya dia begini, tak usah. Ini bulan puasa, jangan nak macam-macam. Betul tidak? Rasa lapar mendidik kita agar kita senantiasa tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Likulli faridatin hikmatun. Setiap kewajiban yang kita jalani pasti ada hikmahnya. Ya, setiap kewajiban yang kita jalani, yang kita kerjakan memiliki hikmah. Ya Allah, ternyata puasa ini ada hikmahnya. Ya Allah, ternyata i'tikaf itu ada hikmahnya. Ternyata bersedekah itu ada hikmahnya. Ketika membaca Quran itu ada hikmahnya. Ketika kita bermajlis itu ada hikmahnya. Wa yahutsu 'ala shadaqah, di mana hikmah itu semua bisa kita lihat secara lahir yang tampak oleh mata kita, walaupun sebagai penderitaan, namun batinnya adalah sebagai rahmat. Di mana-mana orang kalau berbicara tentang lapar itu adalah penderitaan. Ya, rakyat kelaparan, derita dan yang sebagainya. Tapi ketika puasa, lapar yang kita rasakan sekarang ini bukan sebagai penderitaan. Lapar yang kita jalani sekarang ini sampai menjelang maghrib itu bukan sebagai penindasan, melainkan sebagai rahmat Allah. Ternyata kita lihat rahmat Allah itu tidak semuanya dibalut dengan keindahan. Orang makan banyak, minum banyak, kenyang, mau makan apa bisa. Apakah itu bagian daripada rahmat Allah? Belum tentu. Bisa jadi itu sebagai siksaan. Ketika perut mereka kenyang, tidak terbiasa lapar, pada akhirnya mereka tidak bisa mengekang keinginan dan hawa nafsu. Mereka harus rakus, mereka tamak, mereka ambisi. Sebab apa? Tidak pernah mendidik diri mereka dengan rasa lapar. Yang kita lihat, orang yang mampu membeli makanan yang banyak, kita kira mereka sedang kenikmatan, belum tentu. Bisa jadi itu adalah cara Allah untuk memberikan siksaan. Tapi sebaliknya, kita yang sekarang ini puasa, yang menurut mereka kenyang, itu adalah lapar yang kita jalani ini sebagai penderitaan, ternyata di dalamnya ada kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tertundalah, terbuanglah, terlupakanlah segala macam ambisi dan andai-andai serta semua keinginan kita terhadap perkara-perkara dunia. Wa yahutsu 'ala shadaqah yaksirul kibr wa yu'allimus sabr wa yusannu khilalul birr. Di mana hikmah kita berpuasa itu adalah walaupun kita dalam keadaan lapar, namun kita semua bisa berlaku lemah lembut. Dan Allah Subhanahu wa taala mendidik kita dengan puasa ini sebagaimana pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza qala mru'un, apabila ada seseorang qatalahu aw syamatahu, apabila seseorang itu memancing emosi kita, berkata-kata tidak baik atau berlaku tidak baik, maka apa yang kita jawab?
faqala inni shaim, faqala inni shaim. Sampai 2 kali Nabi mengatakan, katakan kepadanya bahwasanya kita sedang berpuasa. Ini latihan dari Allah. Walaupun kita dalam penderitaan zahirnya, tapi tetap kita masih mampu berkasih sayang. Ya. Wa yahuthu 'ala sadaqah. Dalam keadaan lapar, kita masih bisa bersedekah, berbagi. Ya, biasanya orang mengutamakan dirinya sendiri. Ketika lapar, mereka tidak akan membagi apa yang menjadi milik mereka. Kenapa? Karena mereka lapar. Tapi dalam keadaan puasa ini, bagaimana Allah mendidik kita dalam keadaan lapar sekalipun, kita masih bisa berbagi. Yaksirul kibr. Puasa itu menghancurkan kesombongan. Kalau kita puasa ni apa nak kita sok-sokkan? Mau lihat tak saya puasa? Lihatlah. Ya. Apa nak kita sombongkan kalau kita tengah puasa? Karena kita harus menderita lapar dan dahaga. Maaf, kalau ibadah lain masih bisa kita sombongkan. Ya. Ibadah lain masih ada potensi untuk kesombongan. Salat, zakat, sedekah, haji, umroh, baca Quran. Ada potensi untuk memicu kesombongan. Merasa lebih baik dari orang. Ya, dan lain sebagainya. Tapi untuk puasa, apa nak kita sombongkan? Ya, apa nak kita sombongkan dalam keadaan lapar seperti ini? Apakah kita menyombongkan rasa lapar kita di depan orang? Tidak. Dicemooh kita. Apa kita akan menyombongkan rasa dahaga kita di depan orang? Lalu orang tawarkan, mau minum ke? Betul tidak? Apa yang patut kita sombongkan daripada rasa lapar dan dahaga? Tapi beginilah Allah mendidik kita. Dengan lapar dan dahaga dapat menghancurkan kesombongan. Wa yu'allimus sabr. Di mana puasa mendidik kita dengan kesabaran. Wa yusannu khilalul birr. Di mana puasa juga dapat menumbuhkan sifat-sifat kebaikan. Dengan puasa akan menumbuh sifat-sifat kebaikan. Seperti apa? Ikhlas, khusyuk, taat, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik kebaikan yang kita lakukan kepada Allah atau kebaikan yang kita lakukan kepada sesama manusia. Hatta idza jaa min alfi sya'b, sehingga ketika orang yang terbiasa kenyang merasakan lapar, wa hurimal mutrafu asbabul mutta', ya, dan orang yang hidup mewah terhalang dari berbagai macam kenikmatan, arafal hurman kaifa yaqa wal ju' kaifa almuhu idza nadha, maka ia pun bisa menyadari dan memahami bagaimana rasanya kekurangan dan bagaimana pedihnya rasa lapar ketika benar-benar menyengat. Jam berapa kita menyengat rasa lapar ni? Mulai siang sampai sore. Itu yang punya lambung dah mulai naik. Betul tak? Yang punya mah udah cium minyak angin. Ya, yang punya penyakit lambung udah mulai apa? Sendawa, mijit-mijit leher. Rasa lapar, ya, ini mulai menyengat dari siang sampai sore. Ketika rasa lapar tu mulai menyengat, baru fahamlah kita bagaimana kelaparan. Bagaimana kelaparannya orang-orang fuqara, orang-orang masakin, ya, yang mereka itu tidak memiliki persediaan makanan. Yang kadangkala mereka itu makan sehari, harus lapar sehari. Bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika perang apa? Perang Ahzab, menggali parit. Perang Ahzab itu selain nama Ahzab namanya apa? Khandaq. Karena Nabi menggali sumur Khandaq, bi'ru Khandaq. Nabi gali dengan tangannya sendiri. Nabi buat parit sepanjang beberapa puluh kilometer untuk menjadi benteng pertahanan. Dalam keadaan apa Nabi itu menggali parit sepanjang puluhan kilometer? Dalam keadaan 3 hari belum masuk makanan. Ya, 3 hari belum masuk makanan. Sahabat Nabi radhiyallahu an, kalau saya tidak salah yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari, melihat ada 3 batu yang mengganjal di perut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merasa iba. Ya Allah, ya, Nabi kita, pemimpin kita, kekasih kita, ya, yang kita berharap syafaatnya,
yang sebabnya kita bisa mengenal Allah, yang melaluinya kita mendapatkan syariat, yang karenanya diturunkan Al-Quran, yang sebabnya kita semua mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ternyata belum makan. Perih tidak Nabi? Nabi perih. Merasakan perihnya Nabi SAW tidak masuk makanan. Tapi Nabi bisa bersabar. Kenapa? Karena dididik oleh Allah dengan puasa. Ya. Kita juga demikian Bapak Ibu. Kalau kita bedanya, kita lapar ini masih ada persediaan makanan. Perihnya kita lapar karena memang kita benar-benar puasa. Tapi perihnya lapar yang dialami oleh para nabi dan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bukan karena semata-mata puasa ada persediaan makanan, tapi mereka puasa karena tidak ada sama sekali persediaan makanan. Sehingga anak Nabi SAW yang bernama Fatimah mendatangi Nabi SAW. Nabi datang ke rumah Sayyidatuna Fatimah. Nabi bertanya, mana Ali suamimu? Apa kata Fatimah? Sedang bekerja. Di mana? Di tempat salah seorang beragama Yahudi. Apa yang dia lakukan? Menimba air untuk mendapatkan upah makan. Satu timba dapat 3 biji kurma. Kata Rasulullah SAW, apa kalian belum makan? Kata Fatimah, wahai ayah, sesungguhnya kami sudah 2 hari belum makan. Apa jawab Nabi SAW? Ketahuilah wahai Fatimah, sesungguhnya ayahmu ini selama 3 hari belum makan. Ya, bukan tidak makan karena puasa Bapak Ibu, karena memang tidak ada makan. Mari kita mendidik diri kita. Bagaimana keindahan hidup mereka itu tanpa makanan sekalipun, mereka tetap bisa tersenyum. Mereka tetap bisa beribadah, mereka tetap bisa Itulah uswatun hasanah kita. Nabi SAW dan para keluarga serta para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, Nabi SAW merasakan bagaimana perihnya lapar. Sama dengan kita merasakan bagaimana perihnya lapar. Tapi yang membedakan adalah kita merasakan perihnya lapar, ya, tapi memiliki persediaan makanan. Dan Nabi SAW tidak memiliki persediaan makanan sama sekali.